Baik, malam hari ini kita akan bicara kebenaran firman Tuhan dengan tema membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Benar, Bapak Ibu tidak salah dengar. Kita tidak hanya membuat tema bagaimana mendapatkan mujizat, bagaimana mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, bagaimana kita mendapatkan tanda-tanda heran daripada Tuhan. Itu yang acap kali dirindukan banyak orang. Pak, saya butuh pertolongan Tuhan. Saya butuh berkat Tuhan. Saya butuh berkat keuangan. Saya butuh kesembuhan. Saya butuh campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan hal yang salah. Bahwa kita merindukan pertolongan Tuhan itu bukan hal yang salah. Karena kalau kita membaca Alkitab, kita membaca kitab Injil yang menceritakan mengenai Yesus, Yesus itu selalu berjalan berkeliling ke desa-desa dan kota-kota, lalu di situ dia menyembuhkan semua orang yang sakit, menyembuhkan semua orang yang punya kelemahan, semua orang yang terikat, semua orang yang dirasuk setan, semua disembuhkan. Ya, dia juga memberikan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kemudian yang berikutnya juga dengan 4.000 orang laki-laki, dengan 7 roti dan beberapa ikan yang lainnya. Bahwa sejatinya memang Tuhan itu adalah Tuhan yang menolong, itu ya. Tuhan yang menolong, itu ya. Tapi saya mendorong dan saya berdoa, kita tidak hanya sekedar begini nih, saya ingin mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, lalu setelah itu selesai. Ya, saya ingin mendapatkan mujizat daripada Tuhan, lalu setelah itu selesai. Saya ingin mendapatkan roti dari Tuhan, lalu setelah itu selesai. Saya mendorong kita masing-masing, seperti yang nanti kita akan pelajari sama-sama, adalah kita berhubungan, bersekutu, membangun hubungan pribadi dengan sumbernya. Seperti ranting anggur yang melekat kepada pokok anggurnya. Pokok anggur itu adalah Yesus. Dan Yesus menginginkan saudara tidak hanya mengicipi buah anggurnya, yang 1-2 kali lalu habis dan sebagainya. Tapi yang Yesus rindukan adalah saudara itu punya hubungan personal, punya hubungan pribadi melekat terus-menerus dengan pokok anggur, yaitu dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Dia tidak keberatan memberikan mujizatnya. Dia tidak keberatan memberikan pertolongannya. Dia tidak keberatan memberikan rotinya. Dia tidak keberatan memberikan berkat-berkat keuangan dan sebagainya. Tapi yang dia rindukan sebetulnya adalah dia ingin supaya saya dan dia itu punya hubungan personal, punya hubungan pribadi, karena Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang mati, tapi adalah Allah yang hidup. Dan ketika dia menciptakan manusia, dia menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dia, sehingga bisa interaksi. Bukan seperti binatang. Ya, bukan seperti tumbuh-tumbuhan. Ya, kedua-duanya adalah makhluk hidup. Bukan seperti itu, karena itu tidak bisa berinteraksi dengan Tuhan. Bahwa saya dan saudara manusia diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Tuhan, itu supaya kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan adalah kenapa dia menciptakan serupa dan segambar, supaya dia juga bisa berinteraksi. Ada dalam satu hubungan, ada dalam satu persekutuan yang karib. Nah, saya ingin bacakan satu perikop dalam firman Tuhan, ada di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 mulai. Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Lalu ayat selanjutnya sampai 42. Perempuan itu, Marta, mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan akan perkataannya. Nah, ini yang saya sebut, bahwa Maria ini dia lebih fokus kepada Tuhannya, pribadi Tuhannya, kepada pribadi Yesus, ketimbang katakanlah apa yang dilakukan Yesus.
Ya, bukan berarti itu tidak penting. Itu tidak bisa dilepaskan daripada karakter Yesus. Tapi bukan hanya berkatnya, tapi personalnya, pribadinya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Sedangkan tadi Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Lalu Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku, ya, si Maria ini membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia, Maria, membantu aku, Marta." Tetapi Tuhan menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu sekalian, jangan salah paham, bukan berarti kita tidak boleh sibuk melayani Tuhan. Ya, dengan semua aktivitas kita, itu juga yang menjadi kehendak Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau dari perikop ini kita bisa mendapatkan gambaran. Marta sibuk mempersiapkan segala sesuatu, mungkin makanan dan minuman untuk Yesus dan murid-muridnya. Sekali lagi itu bukan hal yang salah. Nah, sedangkan Maria, ini dia Alkitab mencatat dia duduk dekat kaki Tuhan, lalu dia mendengarkan perkataan Tuhan. Mendengarkan apa yang Yesus omongkan, yang Yesus bicarakan. Yesus banyak mengajar banyak hal, lalu Maria ini terus mendengarkan dekat dengan Yesus. Bisa dikatakan Maria ini ingin mengenal secara personal akan Yesus. Inilah yang saya sebut dengan membangun hubungan pribadi dengan Yesus. Sekali lagi bukan berarti bahwa lalu kita sibuk melayani, ya. Kita sekarang pun juga sibuk melayani. Mas Anton ngurusi radio dengan semua peralatannya. Ada Mbak Tuti yang juga ngurusi kamera. Saya juga di sini sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ada waktunya. Kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan pelayanannya yang Dia percayakan kepada kita. Tapi bukan berarti lalu kita mengabaikan yang Alkitab katakan duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan akan perkataannya. Hidup dalam persekutuan yang karib dan intim dengan Tuhan. Nah, itulah tema yang saya ingin angkat untuk malam hari ini. Dan ketika Marta mengatakan, "Yesus, tolonglah, itu tegurlah Maria supaya dia membantu aku." Ya, supaya dia membantu aku. Marta berpikir bahwa melayani Tuhan, menyiapkan makanan, minuman itu lebih penting daripada duduk diam ngobrol dengan Yesus. Marta mungkin berpikir, ini saudaraku, ini males sih, saudaraku ini hanya duduk layah-layah, tidak bekerja, tidak produktif. Yang menarik adalah apa yang menjadi jawaban Yesus. Yang menarik adalah apa yang menjadi jawaban Yesus. Dikatakan begini, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik." Ya, melayani Tuhan itu bagian yang baik. Tapi mendengarkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berhubungan secara personal dengan Tuhan katakan ini bagian yang terbaik. Jadi berarti bagaimana? Bukan berarti lalu, "Pak, kalau begitu semua pekerjaan pelayanan dihilangkan saja ya Pak, kita duduk saja." Saudaraku, bukan begitu maksudnya. Tentu ada waktunya kita melayani Tuhan, ada waktunya kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, dengan cara apa? Nanti kita akan belajar.